Sekarang mediasi di pengadilan ya. Iya. Mediasi ini emang diharuskan atau gimana nih Bu? Itu wajib. Wajib ya? Jadi, berarti diharuskan ya? Diharuskan, ya? harus menempuh prosedur mediasi. Misalnya dari hasil mediasi ini ada apa ya? Ada yang harus dikembangkan dari permasalahan yang menjadi masalah yang diajukan oleh penggugat, atau misalnya bisa saja ada keputusan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali saya Revandi Tepsi Herman yang akan mengawal acara yang biasa kami gelar setiap Kamis malam atau malam Jumat yang ke-4, yaitu Sipakum, siaran paham hukum Purbasora, kerjasama Radio Purbasora dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan juga di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Dan alhamdulillah Kanca, di studio kami telah hadir narasumber seorang hakim dari kaum Hawa ya, yang kayaknya ini jumpa perdana nih ya. Iya benar. Aduh. Nah, suaranya sudah terdengar. Beliau adalah Ibu Hakim Rahmawati Wahyu Saptaning Tias, SHMH LI. Betul ya Bu ya? Betul. Iya. Betul. Biasa dipanggil apa Bu? Rahma, Ya. Bu Rahma. Gitu. Ibu Rahma saja ya saya manggilnya. Iya. Bu Hakim Rahma gitu Iya. ya. Pendek aja. Iya. Rahma. Ada istilah tak kenal maka tak sayang Bu. Sebelumnya karena ini jumpa perdana ya Bu. Iya. Ibu asal dari mana Bu? Kebetulan saya dari Jogja. Oh dari Jogja, pantasan gitu. Beda dari logatnya. Oh iya, kelihatan ya. Iya. Kelihatan medoknya. Iya, gitu medoknya ya. gitu. Lain dengan orang Sunda, lain dengan orang yang lainnya yang Khas orang gitu ya. khas ya, orang Jawa khas gitu ya. Dan saya itu senang banget gitu suara-suara orang Jawa itu, apalagi Pak Ketua Hakim ya. Waduh, bagus suaranya. Sangat juga bagus. khas ya. Iya, sangat khas. Dan baiklah Bu, asal Yogyakarta ya. Di sini sudah lama Bu di Tasik? Saya sudah 4 tahun 3 bulan. Ya, 4 cukup tahun lama 3. lah. Iya. Cukup ya, sedikit-sedikit bahasa Sunda sedikit Alhamdulillah. aja. Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Tapi kalau ngobrol bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa kan ya Bu? Mengerti. Oh mengerti ya, susah mengerti. ngungkapin ya. Iya. Iya. Nanti daripada logatnya beda. Oh. Malu saya. Tapi mengerti gitu ya, Iya, kalau ada kerumunan orang yang berbicara memakai bahasa Sunda ya. Bisa Iya. ngerti. Baik Bu, langsung aja ke pembicaraan kita malam hari ini di Sipakum mengenai meditasi ya Bu. Mediasi. Oh mediasi. Kalau meditasi beda ya, kedokteran itu ya. Iya, nanti lain lagi nanti. Lain lagi ya. Sekarang mediasi di pengadilan ya. Iya, benar. Iya. Tentunya ini ada dasar-dasarnya dulu, dan kita harus tahu ya, masyarakat juga ingin tahu apa itu mediasi di pengadilan. Ya. Iya. Apa tuh Bu? Jadi gini ya, mediasi di pengadilan gitu ya. Iya. Jadi mengenai dasar hukumnya dulu ya. Iya, betul, Kang boleh. Revan, Iya, untuk betul. dasar hukumnya itu diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, seperti itu. Kemudian mengenai apa sih mediasi? Nah, itu. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Jadi mediator itu kalau awamnya penengah gitu Ya, lah. penengah ya, antara yang tergugat dengan yang Penggugat penggugat ya. dengan tergugat. Penggugat dengan tergugat ya, itu.
gitu ya. Ya, seperti itu. Dan mediasi ini emang diharuskan atau gimana nih, Bu? Itu wajib. Wajib ya? Berarti Jadi, diharuskan ya? Diharuskan, harus ya? menempuh prosedur mediasi. Jadi perkara yang diajukan ke pengadilan, gitu ya. Mungkin saya sedikit untuk bisa ngerti kok bisa tahu-tahu ada mediasi. Iya. Ya. Jadi pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan itu penggugat ya, Kang Revan ya. Itu kemudian yang digugat itu tergugat. Nah, kemudian kan ada gugatan ya di pengadilan. Nanti setelah pada saat sidang pertama, itu penggugat dan tergugat itu hadir. Nah, itu kemudian ada penjelasan dari ketua majelis ya, dari ketua majelis untuk para pihak itu melakukan mediasi terlebih dahulu. Nah, itu wajib. Jadi awal gitu ya? Wajib. Seperti itu. Tapi dan harus dihadiri oleh penggugat ataupun tergugat. Harus ya. Harus dihadiri sendiri oleh penggugat maupun tergugat. Walaupun bisa juga didampingi oleh kuasa hukumnya. Tapi pihak penggugat sendiri dan tergugat sendiri itu wajib ya. Tidak hadir. Boleh diwakilkan ya. Walaupun misalnya oleh pengacaranya nggak boleh gitu ya. Kecuali ada alasan yang sah. Jadi misalnya dia memang sakit atau mungkin berada di luar negeri atau ada tugas negara seperti itu bisa, Kang. Baru bisa dikuasakan ke kuasa hukumnya seperti itu. Tapi misalnya tidak terbukti gitu, ternyata ini ada yang pura-pura sakit gitu, gimana nih, Bu? Jadi dalam mediasi itu harus ada itikat baik. Jadi misalnya dia sakit, ada surat sakitnya, seperti alasannya itu benar. Kenapa gitu? Dibuktikan dengan surat dari dokter lah gitu kan ya. Iya, betul. Oke, Bu. Nah, misalnya dari hasil mediasi ini ada apa ya? Ada yang harus dikembangkan dari permasalahan yang menjadi masalah yang diajukan oleh penggugat, atau misalnya bisa saja ada keputusan seperti itu. Jadi gini, nanti kan itu para pihak sendiri ya. Jadi kita mediator di sini, penengah itu. Mediatornya dulu nih. Siapa nih mediatornya? Oh iya, oke. Sebelumnya ya. Jadi yang bisa menjadi mediator itu adalah yang bersertifikat mediator, seperti itu ya. Jadi bisa hakim atau pegawai pengadilan atau orang di luar hakim atau pegawai pengadilan, tapi dia sudah bersertifikat mediator, seperti itu. Sertifikatnya dari? Sertifikatnya itu dikeluarkan oleh lembaga dari Mahkamah Agung, seperti itu. Iya. Itu bisa diambil dan ini ditugaskan atau diambil oleh pihak penggugat atau tergugat atau gimana? Atau ditugaskan oleh pengadilan? Jadi gini, ketika akan melakukan mediasi, nanti akan ditawarkan kepada para pihak, seperti itu ya. Apakah ada mediator dari pihak penggugat atau tergugat, itu tapi harus yang bersertifikat, seperti itu. Atau kalau akan diserahkan kepada majelis. Jadi nanti setelah itu apabila diserahkan kepada majelis, maka akan ditunjuk mediator dari hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat mediator, seperti itu. Dan itu harus disepakati oleh kedua pihak ya. Iya, betul. Seandainya salah satu pihak tidak sepakat nih, misalnya tergugat nggak mau nih sama moderator ini gitu, karena ya bla 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 lah gitu ya, itu bisa gugur nggak jadi mediatornya atau bisa diganti atau gimana nih? Jadi kan pada saat penjelasan mediasi ya, dari awal pada saat penjelasan mediasi itu nanti ketika sudah menyerahkan, makanya kalau dari mediator dari luar itu kesepakatan para pihak, seperti itu. Ya kan, karena mereka yang sudah bersepakat, saya menunjuk hakim mediator ini, atau mediator ya, mediator di luar pengadilan, seperti itu. Dan ketika dia sudah menyerahkan kepada majelis, itu maka kami akan menunjuk hakim atau pegawai di pengadilan
yang menjadi mediator seperti itu. Atau misalnya langsung di pengadilan negeri Tasikmalaya juga sudah menyediakan. Sudah ada daftarnya. Ya, jadi sudah ada daftar mediator di pengadilan itu. Siapa-siapa aja yang menjadi mediator di sana, seperti itu. Iya. Terus prosesnya seperti apa dari awal sampai akhir nih masa mediasi ini? Jadi lamanya mediasi itu 30 hari ya. 30 hari ya? 30 hari kerja lumayan. Ya, 1 bulan lah kurang lebih ya. Kurang lebih 1 bulan. Nah itu nanti setelah dari sudah penunjukan mediator, itu kemudian nanti para pihak akan bertemu dengan mediator. Seperti itu ya. Nah itu selama 30 hari kerja nanti di situ ketemu dengan mediator. Nah terjadi kesepakatannya nanti ada di mediator, ya kan, bersama mediator, jadwal mediasinya sesuai kesepakatan. Seperti itu nanti ada perundingan lah antara para pihak di situ. Tapi ini mediator tidak bersifat memutuskan ya. Jadi keputusan tetap ada para pihak. Nanti kesepakatannya itu adalah para pihak. Jadi misalnya nanti mediasinya itu berhasil, terjadi kesepakatan. Nah, itu ada 2 kemungkinan ya. Nanti kesepakatan itu akan menjadi akte perdamaian, ya. Atau nanti kalau sepakatnya kemudian perkara itu dicabut, seperti itu. Dicabut atau bisa dilanjutkan dengan akte perdamaian. Oh, akte perdamaian. Iya, atas kesepakatan para pihak tersebut. Yang memutuskan adalah hakim ya. Jadi nanti setelah misalnya terjadi kesepakatan seperti itu, kemudian mediator itu melaporkan kepada majelis bahwa telah terjadi kesepakatan. Nah, atas kesepakatan para pihak itu nanti majelis akan membuat akte perdamaian dan putusan perdamaian di situ, seperti itu. Iya. Ada keputusan yang perlu dieksekusi nggak dari hasil mediasi ini? Jadi kalau mediasi yang dikuatkan dengan akte perdamaian, kemudian itu bersifat mengikat. Jadi bersifat final atau tidak ada upaya banding, tidak ada upaya kasasi. Jadi yang terakhir di situ. Nah, kalau misalnya salah satu pihak itu mengingkari, maka dia bisa diajukan eksekusi atas putusan perdamaian tersebut. Iya. Itu lamanya eksekusi berapa lama nih? Eksekusi. Iya, dari hasil putusan itu berapa, ada batas, ada limitnya nggak gitu? Tidak ada ya. Jadi kalau memang salah satu pihak tidak melaksanakan putusan perdamaian tersebut dari hasil mediasi itu, ya kapan saja bisa mengajukan eksekusi seperti itu. Iya. Terus berikutnya ada pengecualian nggak dari ini mediasi? Mediasi ini? Ya. Ada. Jadi tidak semua perkara yang diajukan ke pengadilan itu bisa diselesaikan melalui mediasi ya. Jadi ada yang dikecualikan, yaitu sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya. Jadi seperti misalnya gugatan sederhana, itu kan sudah ditentukan waktunya. Nah, itu tidak melalui prosedur mediasi. Seperti contohnya itu. Seperti apa, Bu? Gugatan sederhana itu kan dibatasi waktunya ya. Jadi gugatan sederhana itu untuk perkara-perkara yang pembuktiannya sederhana. Jadi dia hanya 25 hari kerja untuk jangka waktunya, seperti itu. Jadi karena waktunya sangat sedikit, jadi dia tidak melalui proses mediasi. Begitu. Iya, betul. Kemudian sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga. Itu juga dikecualikan dari prosedur mediasi. Kemudian sengketa yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan hubungan industrial, itu buruh ya, perburuhan seperti itu. Kemudian keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU ya. Kemudian keberatan atas putusan BPSK dan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Nah, seperti itu. BPSK itu apa, Bu?
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Betul. Itu, ya. Iya. Kemudian putusan arbitrase itu apa? Jadi arbitrase itu biasanya di bidang niaga ya Pak ya, di bidang perdagangan itu. Jadi mereka itu dalam perjanjiannya mereka itu sepakat bahwa penyelesaian itu dilaksanakan melalui arbitrase. Jadi nanti penyelesaian melalui arbiter seperti itu. Nah itu ya pengecualian ya. Terus ada lagi Bu? Sudah itu aja. Ada ya. Baik Bu, untuk selanjutnya masih banyak yang perlu disampaikan ya. Tapi seperti biasa kita jeda dulu untuk menikmati sebuah lagu berikut ini. Baik Kanca dimanapun Kanca berada, Anda masih bersama kami di acara Sipakum, siaran paham hukum Purbasora, kerjasama Radio Purbasora dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan juga di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Tetaplah bersama kami. 105,7 Radio Purbasora Bahasa FM Bahasa Informasinya. Baik Kanca, kami ucapkan terima kasih Kanca masih bergabung bersama kami di Sipakum Purbasora, siaran paham hukum Purbasora, kerjasama Radio Purbasora dan Pengadilan Negeri Tasikmalaya juga di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Dan masih berbicara mengenai mediasi di pengadilan yang bersama narasumber langsung salah satu hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yaitu Ibu Hakim Rahmawati Wahyu Saptaning Tias, SHMH LI. Baik, Bu Hakim, Bu Rahma, iya, masih semangat ya? Masih kuat. Masih kuat ya, harus kuat ya. Apalagi seorang hakim ya, kuat lahir batin. Terus kita berbicara mengenai mediasi ya. Nah sekarang ada itikat baik dan tidak baik nih, dan konsekuensinya seperti apa? Ya, jadi di dalam tahapan mediasi ini ya, jadi para pihak itu harus beritikat baik. Jadi jadi kan bersama dengan mediator, para pihak itu menentukan aturan-aturan apa yang akan dilaksanakan di dalam mediasi tersebut. Kemudian mereka juga para pihak itu dengan mediator membuat jadwal nanti kapan-kapan aja untuk mediasinya itu wajib hadir para pihak seperti itu. Nah, jadi lawannya ya dari itikat baik itu ya itikat tidak baik, otomatis. Jadi itikat tidak baik itu seperti tidak hadir dalam proses mediasi meskipun sudah dipanggil. 2 kali panggilan seperti tetap tidak hadir sama sekali, seperti itu para pihak. Kemudian hadir nggak hadir, nggak hadir. Seperti itu bisa dikategorikan sebagai tidak beritikat baik. Ini maksudnya hadir nggak hadir, nggak hadir. Maksudnya berarti ada beberapa. Ada jadwal. Oh, ada jadwal dari jadwal-jadwal yang telah ditentukan. Jadi antara para pihak dengan mediator itu kan membuat jadwal. Kapan aja nanti jadwal mediasi itu, seperti itu. Jadi misalnya hari ini mediasi hadir, kemudian dalam jadwal itu minggu depan atau 1 hari kemudian, seperti itu tergantung kesepakatan para pihak ya. Nah itu nggak hadir, kemudian dipanggil ini ya kan yang tidak hadir. Nanti hadir, setelah itu tidak hadir lagi, semacam itulah, bolak-balik seperti itu. Dari kejadian atau kasus tersebut tentunya ada konsekuensinya ya Bu? Pasti. Ya. Apa tuh? Jadi konsekuensinya itu untuk penggugat ada konsekuensinya, yang tidak hadir ya, yang tidak beritikat baik. Untuk tergugat juga ada konsekuensinya. Jadi kalau untuk penggugat, misalnya dia dilaporkan dari mediator bahwa dia tidak beritikat baik, maka itu nanti gugatannya itu akan diputus dengan tidak dapat diterima, seperti itu, dan dibebankan dengan biaya
mediasi seperti itu. Nah, kemudian kalau tergugat yang tidak beritikat baik, maka dia akan dibebankan dengan biaya mediasi seperti itu. Dan besaran biaya mediasi ini beda-beda ya, Bu ya? Oh, iya, jadi ya. kan nanti ada panggilan. Jadi panggilan untuk yang tidak hadir seperti itu adalah biaya mediasi. Tapi untuk ini ya, untuk jangan salah kaprah bahwa ternyata mediasi ada biayanya banyak seperti itu ya. Jadi lebih baik jangan gitu. Jadi untuk mediasi untuk yang mediator dari hakim atau pegawai di pengadilan itu biaya kan ada tempatnya harus di pengadilan. Tempatnya di pengadilan. Kemudian untuk fee mediator tidak ada. Jadi biaya itu hanya biaya panggilan untuk pihak-pihak yang tidak hadir atau untuk memanggil para pihak seperti itu. Nah, kecuali mediator yang di luar hakim atau pegawai pengadilan itu nanti pasti ada biayanya. Besarannya ya tergantung kesepakatan mereka seperti itu. Kalau di pengadilan tidak ada seperti itu, hanya biaya panggilan. Biaya panggilan seperti itu. Gitu ya. Bisa disampaikan angka-angkanya tidak ya, Bu ya? Itu sesuai jauh atau dekatnya juga berpengaruh juga ya. Jadi kalau untuk perkara yang secara elektronik e-litigasi itu dipanggil melalui email ya, alamat email. Kemudian kalau kemudian tergugat karena belum ada kesepakatan untuk secara elektronik, itu maka dipanggil secara surat tercatat. Nah, jadi dari pos. Sama jadinya. Padahal sama-sama saja ya dipanggil. Dan itu wajib ya, tempat mediasinya tidak bisa di mana saja ya, harus di pengadilan. Iya, kalau mediatornya dari hakim atau pegawai pengadilan, seperti itu. Tapi kalau di luar bisa gitu ya. Kalau mediatornya dari luar. Kalau mediator itu kan kesepakatan para pihak. Jadi mungkin ada biaya untuk tempatnya, ada biaya untuk mediatornya, itu silakan para pihak. Tapi kalau untuk hakim dan pegawai pengadilan harus berada di gedung pengadilan seperti itu. Oke, Bu, mudah-mudahan ini pendengar paham ya mengenai ini, karena ini acara Sipakum ya, siaran paham hukum. Semoga nih warga Tasikmalaya khususnya umumnya semua yang mendengarkan, karena Radio Purbasora ini kan ada streamingnya ya, bisa didengarkan di luar Tasikmalaya bahkan di luar negeri gitu ya. Nah, berikutnya waduh waktu ya. Kita ke jenis mediasi nih ya. Silakan, Bu. Jadi ada jenis-jenis mediasi maksudnya di sini gini. Jadi mediasi wajib. Itu yang tadi saya ceritakan ya, ketika para pihak hadir ya kan. Itu wajib untuk melaksanakan mediasi. Kemudian mediasi sukarela di pemeriksaan. Jadi ini maksudnya gini, Kang. Jadi setelah mediasi itu ternyata tidak berhasil, iya kan? Pemeriksaan lanjut, ya kemudian ke jawab jinawa pemeriksaan persidangan lah, ya gitu ya. Sudah mediasinya sudah tidak berhasil. Nah ternyata selama proses persidangan ini sampai sebelum putusan terjadi kesepakatan para pihak. Nah itu para pihak itu bisa mengajukan ke majelis bahwa telah terjadi kesepakatan seperti itu. Nanti ketua majelis akan menunjuk salah satu hakim anggota untuk menjadi mediator. Nah itu mediasi sukarela dalam pemeriksaan seperti itu ya. Kemudian kesepakatan nanti sama prosedurnya, nanti akte perdamaian dan putusan perdamaian sama seperti itu. Kemudian mediasi sukarela di upaya hukum. Jadi mediasi itu tidak hanya berhenti di tingkat pertama di pengadilan negeri. Jadi misalnya sudah ada putusan, tidak berhasil ini ada putusan, kemudian ada mengupayakan banding atau kasasi. Dalam upaya banding atau kasasi itu masih dimungkinkan untuk kesepakatan para pihak. Seperti itu. Jadi dia para pihak itu bisa mengajukan secara tertulis ya di upaya banding ataupun kasasi nanti kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian nanti setelah terjadi kesepakatan itu baru diputuslah dari tingkat banding atau
kasasi seperti itu setelah ada laporan ya. Begitu. Kemudian mediasi di luar pengadilan. Nah, jadi sebelum belum ada gugatan. Ya, belum ada gugatan. Ternyata para pihak itu mereka melakukan perdamaian. Mereka bersengketa tapi belum mengajukan ke pengadilan. Mereka berdamai, mengadakan kesepakatan perdamaian. Nah, kesepakatan pengadilan itu diajukan ke pengadilan. Ya, melalui gugatan untuk pengesahan akte perdamaiannya, kesepakatan tersebut untuk dilanjutkan dalam akte perdamaian seperti itu. Karena tidak sepakat, ya sepakatnya ya ke pengadilan akhirnya. Nah, gitu ya singkatnya. Iya. Baik, boleh digambarkan Bu ya, walaupun hanya dengan kata-kata mengenai alur mediasi wajib ini Bu. Jadi pertama kali gitu ya, perkara masuk, penggugat dan tergugat ketemu ya, seperti tadi di sidang pertama ya. Kemudian dilakukan penjelasan mengenai mediasi, waktunya, kemudian ada itikat baik tidak baiknya dijelaskan di situ. Nah, setelah itu ditunjuk mediator. Itu belum ada mediator ya? Belum ada mediator. Terus yang memimpinnya siapa? Itu ketua majelis. Majelis. Jadi persidangan pertama. Persidangan pertama, iya betul. Mereka Nah, itu ada mediator, ditunjuk mediator, kemudian saat itulah dilaksanakan mediasi. Nanti ketemu mediator, dilakukan perundingan bersama mediator. Nah, nanti ada hasilnya ada 2. Berhasil atau tidak berhasil. Seperti itu selama 30 hari kerja ya. Nanti mediator melaporkan kepada majelis apakah mediasi itu berhasil ataukah tidak berhasil, seperti itu. Iya, itu menjadi bahan di pengadilan selanjutnya ya. Betul. Baik Bu, seandainya ini tidak ada kesepakatan ya dalam mediasi, tapi waktunya sudah lewat dari 30 hari. Apa ini yang dilakukan dan harus bagaimana? Ya. Jadi kita waktunya 30 hari kerja 30 hari kan. Jadi saat waktu sudah habis ini ternyata deadlock. Deadlock gitu ya. Betul. Deadlock, tidak terjadi kesepakatan. Jadi itu artinya bahwa mediasi itu tidak berhasil. Mediasi gagal gitu ya. Mediasi gagal lah gampangnya seperti itu. Nanti mediator akan melaporkan kepada majelis, ya kan, majelis bahwa mediasi telah gagal atau tidak berhasil gitu. Nah, setelah itu nanti persidangan itu akan dimulai lagi seperti itu untuk pemeriksaan. Dan tugas mediator sudah selesai sampai dia melaporkan hasil mediasi. Apa itu berhasil ataukah gagal? Gagal. Tapi kalau diperlukan di sidang lanjutan ini, mediator bisa dipanggil enggak? Jadi itu tadi, itu mediasi sukarela tadi. Jadi mediasi sukarela tadi, seperti saya terangkan tadi. Jadi dalam proses pemeriksaan ini, Kang, dalam proses pemeriksaan itu terjadi kesepakatan. Mereka menginginkan untuk mediasi lagi, terjadi kesepakatan. Nah, itu dilaporkanlah kepada majelis. Nah, nanti ketua majelis menunjuk salah satu hakim anggota untuk menjadi mediator, seperti itu. Jadi berbeda lagi gitu. Oh, gitu ya. Padahal tugas sesungguhnya mediator sudah selesai. Gitu sudah selesai pada waktu mediasi tadi. Berarti harus ada biaya lagi nih untuk enggak ada kalau ini. Nanti kalau mediatornya dari dalam, misalnya kalau mediatornya dari luar. Enggak, jadi selama pemeriksaan persidangan itu ketua majelis menunjuk salah satu hakim anggota aja, salah satu anggota majelis di sana untuk menjadi mediator, seperti itu. Iya. Dikira tidak bisa gitu ya? masih ada kesempatan. Iya. Baik Bu, aduh waktunya sebentar lagi nih Bu ya. Tapi mudah-mudahan nih masyarakat bisa menang atau warga ya khususnya Kabupaten Tasikmalaya
Kota Tasikmalaya dan sekitarnya yang mendengarkan acara ini memetik ya dari pembicaraan kita tentang mediasi. Bukan meditasi ya. Mediasi. Baik Bu, karena waktunya akan segera berakhir. Iya, terima kasih juga Kang Revan. Tapi ya sebelum kita tutup, ada closing statement ya dari narasumber, dari Ibu ya sebagai narasumber, agar warga atau pendengar ini memahami lah mengenai mediasi. Silakan. Jadi kami harapkan ya, jadi masyarakat di Tasikmalaya itu dapat memahami prosedur mediasi ini, bahwa mediasi ini bersifat wajib seperti itu. Jadi fungsinya apa? Fungsinya itu biar terjadi tidak ada nanti solusinya itu bisa win-win solution seperti itu. Jadi tidak ada saling permusuhan seperti itu, diharapkan seperti itu. Jadi ketika mediasi itu bisa berhasil, itu kan para pihak enak ya, karena itu merupakan kesepakatan dari pihak seperti itu. Intinya seperti itu. Fungsi dari mediasi gitu. Mungkin cukup itu aja. Ya, cukup. Tapi ini ada pertanyaan, namun waktunya ya. Tapi bisa menjawab pertanyaan Bu, walaupun sudah closing statement. Aduh, cuma mendadak ini pertanyaan. Ya, karena tadi saking enaknya gitu ya, dan banyak bahannya, takut ternyata ada pertanyaan juga yang muncul ya. Mengenai ini Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Revan bersama Ibu narasumber yang sangat saya hormati. Saya ingin menanyakan, kalau ditilang kendaraan ada istilah penyelesaian di sidang pengadilan. Saya mau menanyakan proses persidangan itu seperti apa gitu. Ada mediasi di antara Anda? Jadi kalau mediasi itu untuk perkara perdata, begitu ya Pak ya. Nah gitu, Kang siapa nih? Iwan Fai dari Mangkubumi ini. Kota Oh ya, dari kota ya. Semoga puas ya untuk Iwan Fai, karena waktu ini kenapa nggak dari tadi nih bertanyanya. Untung ibunya sangat baik nih memberikan waktu. Baik Ibu, terima kasih sama-sama, terima semoga kasih di juga. lain waktu kita bisa berjumpa kembali ya, dan bisa memberikan yang terbaik untuk pendengar, agar pendengar Radio Perbasora khususnya memahami apa itu hukum ya. Insya Allah. Baik. Untuk Kanca dimanapun Kanca berada, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena waktunya sangat terbatas ya. Insya Allah di lain waktu kita bisa bersua kembali di acara Sipakum atau acara yang sama, siaran Paham Hukum Perbasora. Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan boleh ya disampaikan melalui WhatsApp kami, yaitu 0853244070 ya. Dan berbagai permasalahan akan kami sampaikan ke narasumber yang tentunya dihadirkan atau mewakili dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik Kanca, terima kasih terutama buat Ibu Hakim ya. Dalam hal ini yaitu Ibu Hakim Rahmawati Wahyu Saptaning Tias SH MHLI. Beliau adalah salah satu hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Terima kasih Bu. Sama-sama Kang Revan. Semoga Ibu siap lagi untuk menjadi narasumber di lain waktu ya. Baik, terima kasih juga buat Kanca yang mengikuti acara kami. Saya Revan Itep Sherman yang bertugas mengaturkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.